Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah sekolah dengan nama Stovia. Stovia adalah sebuah sekolah kedokteran yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa dan didirikan pada tahun 1851 di sebuah rumah sakit militer Walter Freden atau saat ini diberi nama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Seluruh staf maupun dosen dari perguruan tinggi tersebut adalah seorang dokter yang berasal dari rumah sakit yang sama. Lalu aktivitas pendidikan dipindahkan di samping rumah sakit militer atas prakarsa dari H.F. Roll, direktur dari Stovia. Pembangunan gedung tersebut selesai di tahun 1902, kemudian diberi nama sebagai Stovia atau Dokter Jawa School, yaitu sekolah pendidikan kedokteran bagi pribumi yang dibuka hingga pada tahun 1925. Pada mulanya bertujuan untuk melahirkan dokter pribumi dalam mengatasi berbagai macam wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan wabah lainnya yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Karena tujuan pendirian Stovia tersebut, maka sekolah ini pun tidak memungut biaya apapun sehingga mampu menarik minat para kaum bumi putra. Sekolah Stovia berkembang sangat pesat, oleh sebab itu Stovia dipindahkan dari daerah Kuningan ke Salemba dan kini berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gedung Stovia dahulu pada tahun 1926 kemudian dialihfungsikan menjadi tempat pendidikan Mir Uitgebreid Lager on the Ridge, yaitu sekolah setingkat SMP, dan Algemeen Middelbaar School, sekolah setingkat SMA. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Selain berkenaan dengan kelahiran dari Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang diketuai oleh R. Sutomo, gedung ini juga menjadi saksi dari kelahiran organisasi pergerakan bangsa lainnya, seperti Trikora Dharma atau Jong Java pada 7 Maret 1915 dan Jong Ambon serta Jong Minahasa pada tahun 1918. Selain itu, di gedung ini pula beberapa tokoh pergerakan bangsa seperti Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan R. Supomo pernah belajar dan menimbun ilmu. Oleh karena itu, sejarah itu, maka pada tahun 1973, pemerintah dari Provinsi DKI Jakarta melakukan pemugaran pada gedung tersebut. Pada 6 April 1973, gedung bekas dari Pengguaran Tinggi Stovia mulai dipubur oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Pada 20 Mei 1973, pemugaran pada gedung bekas Stovia selesai, kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto dan berubah nama menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Kemudian pada 27 September 1982, pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional dialihkan dari pemerintah daerah DKI Jakarta kepada pemerintah pusat, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pada 12 Desember 1983, Gedung Kebangkitan Nasional ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Pada tanggal 7 Februari 1984, dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 1984 mengenai penyelenggaraan museum di dalam Gedung Kebangkitan Nasional yang bernama Museum Kebangkitan Nasional. Pada September 1992, seluruh perkantoran swasta di wilayah gedung tersebut dipindahkan karena digunakan untuk pengembangan museum. Pada tanggal 13 Desember tahun 2001, Museum Kebangkitan Nasional bertanggung jawab pada Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Gedung tersebut diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Gedung Kebangkitan Nasional memiliki 4 komplek gedung yang dijadikan Museum Budi Utomo, Museum Pres, Museum Wanita, dan Museum Kesehatan dengan bentuk segi 4 tak sempurna. Hingga pada tanggal 7 Februari tahun 1984, kompleks tersebut menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Setelah mengetahui sejarah Museum Kebangkitan Nasional yang berawal dari Gedung Stovia dan menjadi museum seperti sekarang, Gedung Kebangkitan Nasional juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah 1. Tempat yang menjadi awal kebangkitan nasional. Seperti yang telah dijelaskan, Museum Kebangkitan Nasional atau ex-Gedung Stovia menjadi awal mula kebangkitan dari terpuruknya rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda yang ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Jong Java atau Trikora Dharma, Jong Ambon, dan Jong Minahasa.
2. Menjadi gedung di mana terdapat 4 museum. Sebelumnya telah dijelaskan kalau wilayah museum ini dibagi menjadi 4 kompleks dengan 4 museum di dalamnya, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Pers, dan Museum Wanita dan Museum Kesehatan. Namun sekarang telah disatukan dan beberapa dipindahkan sehingga menjadi Museum Kebangkitan Nasional. 3. Tidak hanya difungsikan sebagai museum. Pada saat ini, Gedung Ekstovia atau Gedung Kebangkitan Nasional tidak hanya digunakan sebagai tempat pengamanan peninggalan sejarah atau museum, namun sering digunakan untuk pameran bagi inovasi anak bangsa dan karya-karya lainnya, dan juga agenda-agenda acara lainnya. Pada saat kami mengunjungi tempat tersebut, itu bersamaan dengan Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Hilang anjing. Huruf Jawa, cok, liatin. Liatin aku sana. Huruf Jawa. Oke, sekian dari kami tentang sejarah dari Museum Kebangkitan Nasional yang merupakan Gedung Ekstovia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.